kayaknya kamu sih yang paling sering, Iya. paling bisa jawab sih. Kalau yang paling sering keluar rumah kan Digendong. bolak-balik saya. Jadi kebanyakan dia kan sama ibunya. Terus kalau misalkan kadang kalau dia lagi ada kesempatan syuting juga bisa dibawa ya. Iya, gitu. Sekalian jalan-jalan. Kalau kita kebetulan cukup beruntung sih karena kita punya support system di rumah yang cukup lengkap untuk bisa kalau misalnya aku lagi syuting terus aku ada yang jagain dia di rumah gitu. Mamahku juga masih bisa, aku kayak mah ke rumah dong nginep gitu. Jadi bisa diatur lah. Mungkin masakan paling lama nih kalau. Nah, kalau dia lama. Itu gimana sih? Ya, kalau zaman sekarang kan kalau keluar kota gitu bentuknya ya kalau tur tuh nggak berentetan gitu kan, jadi pasti bisa pulang. Dan kebanyakan Iji kalau misalkan keluar kota pasti cuman pagi berangkat, malam manggung, besok pagi udah pulang lagi gitu. Iya, sekarang enak. Nggak kayak zaman dulu banget tuh, dia nggak pulang-pulang beneran tuh zaman dulu. Memang diminta request terusnya gitu. Sama Ya, gimana tuh Mas? Enggak ya? enggak. Cuman kalau Niji rata-rata orang-orangnya kan orang pagi semua kan, jadi ya memang dibabat pergi pagi, Morning person. pulang pagi. Jadi efektif tuh, jadi bisa kembali ke keluarga masing-masing. Bisa lebih Enaknya dia cepat. gitu, sesempet-sempatnya mereka bisa pulang, rata-rata pada pengen pulang gitu modelannya. Jadi kita ya senang-senang aja kan. Kalau Mbak Devi ada ngurangi nggak sih kalau misalnya kegiatan? Oh iya, otomatis ya, karena memang aku juga punya butuh waktu untuk adaptasi yang cukup lama. Aku termasuk yang beruntung bisa menyusui anakku sampai 29 bulan. Jadi basically aku tuh memang baru kerja lagi tuh start itu di setelah dia mulai umur 2 tahun. Itu pun juga perlahan gitu loh, syuting iklan dulu, terus baru syuting mini-seri dulu gitu. Terus jadi nge-build-nya pekerjaannya itu pelan-pelan gitu loh. Maksudnya aku dapat kesempatan, masih beruntung ya bisa dapat kesempatan untuk pilih-pilih kerjaan menyesuaikan dengan dia. Ya baru sekarang ini sih mulai mencoba untuk lebih aktif lagi, cuma tetap aja aku menyesuaikan lagi dengan dia karena kan ini kayak masa umur segini kan emas banget ya, jadi nggak apa-apa lah gitu loh, harus ada yang dikorbankan dan menurut aku nggak merasa berkorban juga sih karena nggak bisa diulang lagi. Jadi ketika ada waktunya aku harus fokus sama dia atau ngurangin ya nggak apa-apa. Kembali aktivitas kerja ada adaptasi lagi nggak sih, adaptasi yang mungkin sulit gitu buat Apa? adaptasi? Oh iya, jadi yang lucu aku syuting mini-seri, waktu itu aku masih nyusuin, jadi belum disapih. Jadi kasihannya dia setiap aku pulang pagi, kadang-kadang dia ikut di rumah tuh dia juga tidur bangun, ibuku mana nih susunya gitu. Itu cukup kasihan sih waktu belum disapih. Jadi menurut aku terus aku kayak berat di aku pernah, jadi aku lupa ngemil waktu lagi ngerjain syuting, aku lupa ngemil, aku cuma makan sayur 3 kali karena aku busui, lupa dong kalau busui itu asupannya harus ekstra. Migren dong, sakit kepala, aduh akhirnya makan banyak, minum obat. Di situ aku kayak oh iya busui harus makan. Even lagi kerja ya, lagi menyusuinya malam doang kan pas lagi ketemu dia gitu. Tapi gimana nih Mbak, bareng-bareng anak-anak lagi aktif banget tuh Mbak, lagi aktif banget nih repotannya kerasa nggak sih sekarang? Kita sih berasa repot tapi bittersweet sih, seru banget itu pas kita lagi liburan kemarin pertama kali. Kan kita biasanya selalu ada neni, tapi pas kita liburan ke Jepang kita pertama kali bertiga doang. Jadi ya itu sih kita orang tuanya jadi atlet high rocks. Atlet pokoknya kita ada kardio, ada resistance komplit karena ada ngejar dia, ada ngangkat dia, gendong dia, semuanya. Cuman ya itu ya mengukir memori indah. Iya, antara jompo capek malam-malam tapi kok gue pas udah pulang nih di Indo tuh kayak antara kepengen liburan berdua doang tapi kok lucu juga ya bawa dia, masih kayak gitu loh kayak. Ya seru sih menurut aku. Tapi memang sama Enggak, dia ada neni. Oh, ada. Dia ada neni, cuma kadang-kadang kayak kemarin kita sempat ke Malaysia, dia konser, aku nemenin berdua. Tetap ada neni di rumah, tapi juga mamahku biasanya aku ajak untuk nginep ke rumah aku kalau emang dia lagi nggak ada kesibukan. Kadang kan ada juga yang orang tua ingin pegang anak sendiri gitu sampai bisa. Enggak sih, aku takut sama itu ya. enggak. Menurut aku semuanya nggak ada yang salah sih ya, yang mau pegang anaknya sendiri dari awal, yang butuh bantuan support system dari awal kayak aku.
Tidak ada yang salah. Menurut aku semua kita harus mengukur dari kapasitas kita sebagai seorang ibu. Semuanya situasi dan kondisi kita semua berbeda gitu. Dan kapasitas setiap orang juga beda, situasi pasangannya berbeda, di rumahnya berbeda. Jadi ya nggak apa-apa sih. Pokoknya fleksibel, menyesuaikan aja. Kalau aku memang dari awal dari mau program punya anak, program hamil, aku udah bilang sama dia kalau aku hamil punya anak aku harus pakai nanny karena aku nggak bisa. Aku adalah orang yang sangat tahu aku kapasitasnya sampai di mana, sangat sadar dan aku nggak denial gitu loh. Ya emang gue nggak bisa gitu, gue butuh gitu. Jadi ya dari awal emang udah disiapin dan kebetulan memang ada rezekinya untuk punya support system gitu. Pas gimana sekarang anak lu mulai aktif? Seru ya. Tiap hari experience-nya beda, berasa sih tumbuhnya. Iya. Jadi misalnya kayak kalau misalkan ya tiap malam kan misalkan ada kesempatan memang saya selalu gendong kalau dia mau tidur gitu kan. Dan itu berasa versi yang ini besok udah beda lagi nih gitu rasanya gitu sekarang. Cepet banget eksponensial. Berubah-berubah terus tiba-tiba dia kayak mau tidur sendiri sekarang kayak. Jadi abis dia masih habis dari liburan, iya dia tiba-tiba minta tidurnya di pojok tempat tidur ujung terus sendiri. Dia ngobrol sama mainannya. Beberapa malam terakhir pas liburan tuh dia tidurnya sendiri. Oh oke, udah gede nih anak itu. Iya. Tapi gimana? Bawel nggak sih kalau papanya lagi keluar kota suka gimana? Oh dia nangis. Susah nggak sih kan kadang ada kayak gitu. Iya, jadi emang udah ngebiasain dari Dia pamit pasti. Dari dulu gitu dan mau nangis cuman ya. Tapi nangisnya bentar, cuma kayak oke, abis udah nyampe kamar kayak halalala gitu. Paling besok telepon bapak ya udah video call. Jadi nah, era sekarang kan enak kita bisa video call. Sekarang sih berusaha biar emang benar-benar menyadari kalau emang saya lagi keluar kota kayak gitu-gitu. Jadi kan juga malamnya sering video call. Kayak gitu sih. Nggak mau ngelepasin golden moment nggak sih mas? Iya, sekarang beruntungnya ada teknologi ya, jadi kayak video call lebih gampang kan. Ya, jadi untuk ngelihat dia juga lebih sering. Nggak apa-apa ya. Wah, udah terlatih. Dari tadi lagi live juga jatuh. Bangkit lagi. Alhamdulillah sehat ya mas. Ya itu sih yang menurut aku harus kita syukurin banget sih, dia sehat dan berkembang dengan sesuai sama yang apa sih namanya kalau apa sih ya pertumbuhannya. Nah gue bingung tuh kalimatnya gimana. Ya itu kan kalau di umur kita sekarang sebagai orang tua ya, itu yang kita sadarin banget, syukurnya itu tiap hari bahwa ya dia pun misalkan lagi kita nggak ngawasin juga sehat, selamat. Adaptif ya kalau kita berusaha kita adaptable. Adaptif gitu, jadi kayak lihat kebutuhan anaknya, lihat karakternya seperti apa juga. Jadi mungkin kalau kita lebih banyak denger ya, dari kita ngeliat tuh kan kita juga bisa mendengar kan, oh ini anak kesini nih, ini anak kesini sukanya ini gitu. Jadi ya udah kitanya juga menyesuaikan. Iya sekarang kan teori banyak banget tuh. Ya baca-baca aja boleh, cari tahu, tapi juga jangan ditelan semuanya. Itu tadi kita harus beradaptasi dengan situasi kita cocoknya gimana gitu aja sih.